Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ada yang mengeluarkan fatwa tidak boleh ada transaksi apapun di dalam masjid. Saya tanya, transaksi apapun itu apa? Pokoknya segala transaksi tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid. Bapak Ibu, kalau ada seorang alim, ulama mengeluarkan fatwa seperti ini, kita nggak boleh suudzon dulu. Pasti punya dasar hukum. Pasti. Tinggal permasalahannya nanti diskusinya. Dasar hukum itu masih perlu ndak untuk didiskusikan sehingga nanti ada peluang, ada pendapat yang lain. Saya hanya bilang pada waktu itu sampean belum pernah mengalami ceramah di Indonesia. Kenapa Ustaz? Kalau sampai nanti pulang ke Indonesia, ceramah di Indonesia sering diamplopi. Kira-kira nerima amplop itu transaksi enggak? Transaksi. Masa sampai najak keluar ke parkiran sana itu untuk transaksinya. Saya bilang seperti itu. Alhamdulillah, dalil-dalilnya Masya Allah. Saya coba bacakan dalil yang digunakan oleh teman-teman yang tidak membolehkan transaksi apapun di dalam masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum, apabila kalian menyaksikan, man, siapa saja, yabi'u au yabta'u, jual beli bertransaksi, fil masjidi, di dalam masjid, faqulu, maka ucapkan kepada orang yang transaksi ini, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak memberi untung terhadap transaksimu, terhadap jual belimu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Hakim nomor urut 2339, juga dikeluarkan Ibnu Zaimah dalam kitab Sahih Ibnu Zaimah nomor urut 1305, dan juga dikeluarkan Ibnu Hibban dalam bukunya Sahih Ibnu Hibban nomor urut 1650, dan juga dikeluarkan dalam Nasa'i, mohon maaf, bukan Sughra, bukan dalam Mujtaba, tapi dalam Sunan Kubronya nomor urut 1004. Kalau dicermati hadis ini bukan dalam konteks pujian, tetapi dalam konteks sindiran. sindiran. Dalam konteks 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 sindi
Kira-kira kalau sudah disindir Rasulullah ini, istimbat hukumnya haram atau makruh? Itu yang jadi masalah. Andaikan redaksinya larangan saja, belum tentu kok larangan itu menuju yang haram. Bisa menuju yang makruh, itu larangan. Apalagi sindiran. Ini yang namanya mindset, pola pikir. Ada larangan untuk minum dengan berdiri. La yasrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali ada seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Larangan. Istimbat hukumnya, apakah kira-kira menjurus kepada haram atau menjurus kepada makruh? Ini wilayah ijtihad. Karena wilayah ijtihad ini masuk ranah kiro-kiro. Maka kalau kiro-kiro itu nggak boleh kita mendelik, nggak boleh. Merasa pendapatnya yang paling benar, apalagi sampai menyalahkan orang lain. Ada yang menyatakan kaidah al-aslu fin nahi li tahrim. Asal larangan itu haram, itu hak Anda. Dasar hukumnya itu pola pemikiran. Kaidah berpikir, bukan hadis itu. Pola pikir. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti teman yang lain enggak. Ini ada larangan tapi enggak ada sanksinya. Enggak mungkin ke haram. Oh kalau gitu makruh. Kalau makruh masih boleh dijalani. Cuma kalau bisa dihindari. Nah, diundang walimah pernikahan, saya cari tempat duduk nggak ada. Saya tanya panitianya, Mas, saya pingin duduk di mana? Sengaja nggak disiapkan. Kenapa nggak disiapkan? Biar cepat pulang, gantian. Nanti kalau ada tempat duduk makan banyak itu nanti Bang. Oh gitu toh, biar kita nggak banyak-banyak makannya toh gitu. Itu ceritanya dalam kondisi seperti ini. Masa saya nggak boleh minum dengan apa? Berdiri. Di luar dugaan saya temukan 5 hadis bahwa Rasul itu pernah minum sambil berdiri. Ibnu Abbas misalnya cerita Rasul itu habis tawaf minum air zam-zam dengan berdiri. Enggak mungkin lah Ibnu Abbas bohong, enggak mungkin. Menceritakan dengan kejujuran, kredibilitasnya luar biasa. Suatu saat Rasul diminta untuk ngajari wudhu. Maka caranya dalangkan wudhu, datangkan air wudhu. Hanya secangkir dipraktekkan oleh Rasul wudhu, cukup. Sisanya diminum sambil berdiri, sisa air untuk wudhu. Seperti itu Ali bin Abi Thalib ketika diminta mendemokan bagaimana wudhunya, Rasul minta secangkir air, dipraktekkan, sisa air wudhu diminum dengan berdiri. Begini dulu saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak otomatis asal haram karena larangan. Itu karena larangan, apalagi sindiran. Itu yang menjadi problem. Karena memahami teks itu
masuk wilayah ijtihad, ayo kita saling menghargai pendapat orang lain. Anda yang mengharamkan, hindari. Kalau Anda menjalani, Anda dosa. Anda yang menghukumi makruh, upayakan tidak mengerjakan. Andaikan mengerjakan, tidak ada sanksi dosa. Itu konsekuensinya itu. Jadi hadisnya sahih, tinggal istimbat hukumnya. Karena itu fikih itu enggak sembarangan, punya ilmu yang namanya usul fikih. Maka kalau kita istimbat hukum, jangan baca hadis langsung menyimpulkan, waduh. Dan maka tolong Bapak Ibu, saya karena bukan ahlinya fikih, jangan ditanya hukumnya apa, susah menjawabnya. Paling enak hadisnya sahih apa tidak? Sahih. Ya sudah, ayo kita ikuti dalam batas kemampuan. Itu hadis yang pertama. Dan saya tidak puas dengan dalil itu aja, cari referensi yang lain. Itu kebiasaan saya. Berapa sahabat yang terlibat periwayatan tidak boleh adanya transaksi di dalam masjid. Tidak cukup hanya satu hadis, barangkali ada yang lain. Nah, dalam pelatihan hadis saya tunjukkan cara-caranya. Oh, mudah ya Ustaz, mudah. Referensinya sekarang sudah, Masya Allah, sudah digital, sudah tinggal copy paste, tidak terlalu sulit, tinggal ada harokatnya, tinggal pilih pakai harokat atau tidak. Kenapa Ustaz? Nanti kalau ujian nggak pakai harokat, pertanyaannya beri harokat hadis ini, ngono jadi bikin soal udah yang nggak pakai harokat, pertanyaannya beri harokat, oh berarti bisa membacanya, lulus. Nah saya temukan ternyata ada hadis lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu qala, nah ini baru lebih tegas lagi ini, bukan nyindir lagi. Nah, melarang. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bai'i wasira'i fil masjid. Oh, ini lebih tegas lagi. Bukan sindiran lagi, sekarang tegas larangan dari Rasul. Dikeluarkan oleh Abu Daud, nomor urutnya 1079. Selalu saya kasih nomor, karena referensi hadis sekarang rata-rata sudah diberi penomoran oleh para verifikator. Tapi mohon maaf, setiap verifikator itu punya pola penomoran yang berbeda. Maka Sahih Bukhari itu yang terkenal di masyarakat akademik ada 5 versi penomoran. Ada versi penomoran standar internasional, biasa itu yang dilakukan orientalis. Mohon maaf, orientalis mendahului kita. Mereka sudah memberi penomoran hadis Bukhari nomor sekian gitu. Kita belum pada waktu itu. Nah, yang kedua adalah standar Profesor Dr. Fuad Abdul Baqi. Ini orang yang sering komunikasi dengan Barat, sehingga banyak karya-karya Barat beliau terjemahkan ke dalam bahasa Arab, termasuk Mu'jam, Mufahros, di Alfan Hadis, di Alfan Quran. Itu terjemahan dari bahasa Prancis itu, Masya Allah. Jadi orientalis itu lebih mendahului kita. Maklumlah, buku-buku kita kan diambil, dicuri oleh mereka. Maka kalau ingin buku-buku hadis yang lengkap, bukan di negeri kita, tapi di negeri Barat.
Dulu ketika mereka berhasil mencuri ilmunya umat Islam, sisanya dibakar, maka laut hitam itu bukan airnya yang hitam karena tintanya para ulama. Dicuri ilmu kita. Sampai sekarang Musnad Baqi bin Makhlad masih disandra oleh Yahudi. Tapi alhamdulillah bisa dibeli dengan harga yang sekian mahal. Manuskripnya itu Bapak Ibu bisa melihat di perpustakaan Jamiah Islamiyah di Madinah Munawwarah. Di tingkat yang paling atas itu manuskrip tulisan langsung dulu para ulama. Belum diverifikasi, belum ditahqiq. Itu ceritanya. Tirmidzi nomor urut 322. Nasai nomor urut 714, Ahmad nomor urut 6991, dan Ibnu Abi Syaibah dalam bukunya Musannaf nomor urut 7906. Mungkin ada yang punya buku aslinya, monggo bisa merujuk kepada referensi yang ada. Sejauh ini memang saya temukan baru 2 dan tidak menutup kemungkinan nanti tambah lagi, tambah referensi lagi, tambah lagi. Tidak apa-apa, yang penting saya perbuat dulu sesuai dengan kemampuan. Masalah karya saya nanti dikritik, dilengkapi, ahlan wa sahlan. Keilmuan tidak ada henti-hentinya untuk melengkapi, merevisi dan sebagainya. Setidaknya apa yang saya tulis itu adalah kemampuan saya. Mudah-mudahan kalau keliru nanti ada yang mengingatkan. Nah, ditambah dengan larangan ini mempertegas bagi mereka hukumnya sudah haram. Itu ceritanya. Lagi-lagi didiskusikan, teman, asal yang namanya larangan memang haram, tapi apa betul ini nanti menjurus kepada haram? Jadi itu sekali lagi saya menyadari di Radio Roja misalnya nggak boleh ada transaksi. Saya biasanya datang ke jamaah itu bawa buku saya. Tujuannya ngaji sambil menyimak sehingga nanti bisa terbawa ilmunya, bisa diketuk tularkan ke orang lain. Ditegur saya, ndak boleh Ustaz ada transaksi di masjid. Saya ndak transaksi bro gitu. Saya ini ingin membantu jamaah biar punya pegangan. Mereka hanya ganti fotokopi gitu. Oh gitu loh, iya. Lah sampai ini lapor. Gitu. Saya nagih kiriman buku, ya podo ae transaksi. Gitu. Sampai nagih lah podo ae, podo transaksi. Gitu. Nah, ada teman saya itu sudah betul-betul mengharamkan, itu hak Anda. Tapi kenapa Anda jual beli lewat online di masjid? Podo ae. Jadi jual beli online ya podo ae Mas. Akhirnya saya dilabrak oleh istrinya. Kenapa? Gara-gara Ustaz sih. Jual beli online kami kurang, pendapatan kami berkurang. Loh, saya tidak melarang, suami sampean yang mengharamkan, saya ingatkan gitu loh. Kalau sudah mengharamkan transaksi, walaupun online tetap tidak boleh. Itu ceritanya gitu, itu resiko Pak, kalau sudah mengharamkan. Nah sekarang ada enggak dalil lain biar kajiannya tematik, tidak parsial? Masya Allah, ini saya dapatkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah.
An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala, berkata Jabir bin Abdullah, ataitun nabiyya, saya mendatangi Nabi. Biasanya kalau mendatangi Nabi itu kemana? Paling enak di masjid, karena rumahnya dempet dengan masjid. Nemui di rumahnya enggak mungkin, wong rumahnya sempit banget. Paling enak ke masjid, nanti mudah-mudahan ketuk Rasul wonten apa mboten, paling enak. Saya pernah punya guru Ustadz Abdurrahim Nur itu kalau ingin ketemu gampang. Hari Jumat datang ke rumahnya pasti ketemu. Kenapa? Beliau kalau sudah hari Jumat selalu nunggoi masjidnya Nurul Azhar itu, dan tidak kemana-mana. Maka kalau ingin ketemu, insya Allah ketemu. Kalau beliau tidak ada tugas keluar kota misalnya gitu, sudah bisa dititeni. Paling enak oleh Rasul itu masjid, khususnya hari Jumat. Maka ketika ada sahabat kita punya hajat, paling enak ke masjid di hari Jumat. Rasul sedang khutbah, langsung tanya, halaka ma'asi ya Rasulullah, halaka ma'asi, hancur binatang-binatang kami ya Rasul. Kenapa lama tidak turun hujan? Ini waktu Rasul khutbah Jumat. Mungkin darurat, mungkin Rasul sudah mengingatkan, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid wal imamu yaktubu faqad laghaw, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini malah teriak-teriak. Mungkin teriak-teriak ini sebelum Rasul memberi peringatan, boleh jadi, tapi hadisnya sahih. Dilateni oleh Rasul, ma'ahlakaka, apa yang membuat binasa lama tidak turun hujan? Apa maumu? Tolong ya Rasul, doakan untuk turun hujan. Begitu. Hajat sahabat itu selalu gitu. Walaupun dia berdoa sendiri yakin bisa, tapi minta tolong didoakan oleh Rasul. Orang buta juga begitu. Dia bisa kok berdoa untuk minta kesembuhan, tapi dia lebih enak datang ke Rasul minta didoakan oleh Rasul. Ayatnya kan begitu. Sehingga apa? Rasul mendoakan. Masya Allah, Anas bin Malik cerita, bergulung-gulung awan datang sehingga kita tidak lagi melihat matahari. Hujan deras sebelum tangan Rasul dikembalikan. Allahu Akbar. Hujannya nggak tanggung-tanggung selama seminggu. Itu doanya Rasul itu dinaskan dalam Al-Quran, inna sholataka sakanun lahu. Jumat depan datang lagi, teriak-teriak lagi, halaka ma'asi ya Rasulullah, hancur lagi. Kenapa? Kebanjiran ya Rasulullah. Mau apa? Biar doa Rasul itu jangan turun di atas kepala kami, biar turun di sekeliling kami. Didoakan oleh Rasul, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan jangan di kepala kami tapi di sekeliling kami, di hutan, di danau dan sebagainya. Alhamdulillah, matahari mulai kelihatan kembali. Itu ceritanya. Nah, ini Jabir ini datang ke masjid ingin nemui Rasul. Wa huwa fil masjid, alhamdulillah ketemu dengan Rasul di masjid. Nah, saya pernah ditanya Prof. Imam Mukhlas, ketika Nabi kita Muhammad itu resmi jadi Rasul, kerjaannya apa? Masih bisnis apa tidak? Itu pertanyaannya, bingung saya jawabnya. Ternyata kerjaan Rasul lebih banyak di masjid.
Nah, terus makannya gimana Rasul? Alhamdulillah Aisyah yang cerita kepada kita, banyak subsidi dari teman-teman Ansor. Maka mohon maaf di rumah kami jarang ada api. Ya Allah, di rumah lebih dari presiden ya Allah. Sampai Rasul itu kalau sudah tidur berbaring di tikarnya, Masya Allah kan tidak pakai yang namanya pakaian, sehingga yang namanya kulitnya Rasul itu ngecap ke tikarnya itu. Tikarnya mungkin terbuat dari pelepah kurma. Umar bin Khattab itu dengar ya Allah, ini Rasulullah. Sementara raja-raja kafir itu berpakaian dengan sutra, hebat. Itu pikiran Umar, nggak mentolong melihat Rasul itu. Mungkin Umar punya pemikiran ajini menungsa itu soko busono gitu. Usul ya Rasul, gimana kalau saya belikan jubah dari sutra? Dibas, ini sutra yang terbaik ya Rasul gitu. Maka Rasul bilang, ketahuilah wahai Umar, laki-laki yang pakai pakaian itu besok di hari kiamat tidak dapat bagian apa-apa. Loh, selesai sudah. Pikiran Umar, kecerdasan Umar luluh di depan penjelasan Rasulullah. Ya sudah kalau gitu. Sampai suatu hari Umar dapat hadiah, dapat kiriman dari Rasul, mungkin lewat JNE barangkali. Itu jubah dari sutra. Bingung Umar ini Rasul gimana ya? Kemarin ngomong laki-laki yang bawa sutra gini kan. Lah kok sekarang saya dikirimi jubah dari sutra? Konfirmasi, jubahnya dibawa menghadap Rasul. Mohon maaf ya Rasul, apa ini benar pemberian dari panjenengan? Iya, karena Rasul sudah mendoktrin dikasih hadiah itu terima kan gitu. Saya terima ya Rasul. Tapi kan kemarin Rasul bilang gini-gini, yang pakai sultan laki-laki tidak dapat bagian apa-apa. Benar. Nah, terus kan bisa kamu hadiahkan kepada istrimu. Oh gitu. Akhirnya jubah itu dihadiahkan kepada temannya yang di Mekah yang masih dalam kondisi kafir. Itu artinya gitu. Itu Rasul, Masya Allah. Masya Allah. Jadi pemikiran Umar ingin biar Rasul itu berpakaian kuat, tetapi wahyu berbicara sebaliknya. Maka hentikan pemikiran demi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, akhirnya apa? Alhamdulillah ketemu di masjid Qala Mis'ar, perawi namanya Mis'ar. Di dalam sanad ada perawi namanya Mis'ar. Arahu qala duha. Menurut perawi lewat jalur Mis'ar itu ternyata Rasul di masjid waktu duha. Oh berarti Jabir ini datang ke masjid sewaktu duha. Faqala sholli raka'ataini, maka Rasul bersabda, wahai Jabir, sholat dulu kamu 2 rakaat. Tentu ini adalah tahiyatul masjid. Wa kana li alaihi dainun. Nah ini penting ini. Dan Rasul itu punya utang kepada saya. Jadi ini cerita Jabir bin Abdullah. Faqadani wa zadani. Alhamdulillah Rasul tak tagih. Rasul akhirnya membayar utangnya, plus saya dikasih tambahan bonus. Nah, ini bukan riba, murni ikhlas dari orang yang diberi utang di masjid ini. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, ataitu nabiyya, saya datangi masjid, fil masjid, di masjid, faqadhani wa zadani, maka Rasul nyauri utang saya dan memberi tambahan dari utang yang saya beri
diberikan. Nanti Rasul Daud di hadis lain, paling bagus di antara kalian asanul qadhaan, kalau nyaur supaya yang lebih baik gitu. Lebih baik wujudnya apa? Ya diberi tambahan lah, utang 1 juta, entah ditambah 100.000 atau 50.000 atau 10.000, seikhlasnya. Itu petunjuk Rasul, gara-gara dulu Rasul punya utang unta yang usianya hanya 1 tahun, ditagih. Jadi jangan dikira Rasul itu nggak pernah ditagih oleh Rasul. Tolong sahabat, sahurkan utang saya. Ya Rasul nggak menemukan kami unta yang 1 tahun, kami temukan unta yang sudah 2 tahun. Ya sudah, serahkan dia, bayarkan. Sebaik-baik kalian kalau nyaur itu yang lebih baik. Itu ceritanya. Alhamdulillah hadis ini sahih, dikeluarkan di Bukhari loh. Nomor urut 432 terulang 2603. Bukhari biasa begitu, mengulang-ulang hadis. Kenapa sampai satu hadis itu kadang-kadang punya 2 substansi, dimasukkan substansi ini di sini, substansi yang kedua di tempat lain. Saya pernah meneliti satu hadis yang panjang sampai 13 tempat. Di sini, di sini, di sini. Kenapa? Hadis yang panjang itu cocok bab iman, hadis yang panjang cocok bab sholat, sehingga diulang-ulang ke berbagai tempat. Dan yang menarik, pengulangan Bukhari selalu menggunakan sanad yang berbeda. Allahu Akbar. Dengan 1 jalur aja sudah sahih, apalagi sampai 2 jalur. Kalau ada istilah baru, mungkin hadisnya tidak sahih lagi, tapi sudah sahih banget. Saya tidak ada istilah sahih banget. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya temukan hadis Ka'ab bin Malik. Saya khawatir teman-teman yang memfatwakan tidak boleh itu belum baca hadis ini, karena di buku mereka tidak muncul, di suara di radio mereka nggak muncul. Oh, jangan-jangan belum tahu hadis ini. Itu sebabnya saya tawarkan harus tematik, jangan parsial. Apa riwayat Ka'ab bin Malik? An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala kana li ala Abdullah bin Abi Jahdar al-Aslami sallallahu alaihi wasallam dainun. Nah, ini sesama sahabat utang. Jadi katanya Ka'ab ini, aku duwe utang nang teman saya namanya Abdullah bin Abi Jahdar al-Aslami, sama-sama sahabat. Falakitu, lalu aku jumpai dia fil masjid, ketemu di masjid. Paling enak aja nih ketemuan di masjid. Falazimtu, aku kuntiti dia, aku ikuti dia. Kemana dia, di pojok mana dia duduk, dia diikuti. Fatakalamna, lalu kami menagih. Gitu. Fatakalamna, kami menagih. Hatar tafaat aswatana, sehingga suara kami ini jadi meninggi. Kontak gua iping biru gak ketemu lagi, kapan nyaurmu ngono kira-kira Pak gitu. Suaranya meninggi di dalam apa? Masjid apa? Masjid Nabawi. Lah rumahnya Rasul kan tetangganya masjid. Kedengaran enggak kira-kira? Kedengaran. Hatta sami'a Rasulullah, suara tagih menagih di masjid itu sampai kedengaran Rasulullah. Fahuwa, dan beliau fi baitihi, waktu itu ada di rumahnya, bukan di masjid tapi masih di rumah. Krungu Rasul walaupun di rumahnya, wong rumahnya tetangga
masjid. Fakharaja ilaina. Lalu Rasul menemui kami, keluar menemui kami. Hatta kasafta satira hujrati, beliau membuka tabir rumahnya itu. Fanada, lalu menyeru, ya Ka'ab, wahai Ka'ab, yang teriak-teriak itu. Fakultu, aku menjawab, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Siap ya Rasulullah. Bahasa Abri. Saya terima dengan senang hati instruksi panjenengan, dawuh panjenengan, sendika dawuh, gitu. Qala, kata Rasul, min dainika hadza, dikasih isyarat separuh. Bukan pakai tulisan, pakai isyarat. Tolong tagihanmu itu kurangi separuh, jangan semuanya. Gitu. Di masjid ini ceritanya, Masya Allah. Dainaka hadza separuh wa auma'a, dengan mengisyaratkan ilayya kepadaku, aisyatrahu, maksudnya tuntut minta ganti separuhnya saja supaya dibayar. Fakultu, maka Ka'ab bilang, na'am, ya ya Rasul, setuju saya. Baru Rasul mengatakan, kalau gitu sekarang sawirilah antam. Allahu Akbar. Ini di masjid. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor urut 445, terulang 2292. Dikeluarkan Muslim nomor urut 1558, berarti muttafaqun alaihi. Juga dikeluarkan Abu Dawud nomor urut 3595, dikeluarkan Nasai nomor urut 5408, dikeluarkan Imam Ahmad nomor urut 27.221. Sahih. Siapa bilang tidak boleh ada transaksi di masjid? Dulu saya temukan buku judulnya Masjiduna. Sudah saya beli buku itu dan sudah ada itikat saya terjemahkan. Saya kasih judul Fungsi Masjid. Sebelum ada masjid di Jogorayan, belum dulu. Ingin bahwa masjid ini pusat budaya. Segala-galanya dilakukan oleh Rasul di masjid. Sampai salah seorang sahabat dalam perang terluka, ditaruh di masjid, diobati di masjid. Kalau perlu Rasul dawuh, buatkan kubah di situ biar saya bisa memantau. Masya Allah. Di Masjid Rasul ini tempat latihan perang-perangan suku Habsyi. Suku Habsyi itu sukaannya kalau perang-perangan bawa apa? Pedang. Jadi menari-nari sambil bawa pedang. Kultur itu sampai sekarang jalan. Pengalaman diundang akad nikah itu teman Arab, Masya Allah, suaranya cumpleng, duar. Saya tanya, itu kultur sejak zaman Rasulullah. Dibuka tabirnya oleh Rasul, disaksikan oleh Rasulullah. Umar datang, ngamuk-ngamuk Umar, memarahi mereka. Apa kata Rasul? Ya Umar, diam kamu wahai Umar. Justru yang dilarang bukan orang yang laki-laki yang perang itu di masjid. Umar yang dilarui oleh Rasulullah. Pikiran umat itu cerdas. Masjid kok dipakai begini gitu. Di Sidoarjo itu lucu. Panitia MCQ itu mencari masjid yang layak digunakan. Nah, ketemu sebuah masjid, dimarah-marahi sampai takmir. Enggak layak masjid untuk MCQ gitu. Ya sudah. Makanya cari masjid yang lain.
Akhirnya ketemu masjid yang lain, dipersilakan, ditantang. Biar nanti nikmat apa? Kita butuh kipas angin yang besar. Berapa kira sampai itu sendiri, kira-kira ada 12 gitu. Ya sudah, difasilitasi kipas angin. Masjid yang pertama, no masjid wae. Wah, sudah dapat masjid yang lain. Masya Allah. Dibuka, akhirnya Aisyah datang. Aisyah, sini. Pingin lihat kamu. Pingin ya Rasul. Melihat permainan yang namanya perang-perangan di dalam masjid. Sambil yang namanya apa? Dagunya Aisyah itu diletakkan di pundaknya Rasul. Apa maksudnya? Pamer kemesraan. Ya Allah. Itu Aisyah itu. Sudah selesai cukup? Belum ya Rasul, ingin berlama-lama gitu. Sudah cukup lah. Cukup, baru ditutup oleh Rasul. Sahih hadisnya gitu. Sehingga Masya Allah, siapa tahu masjid ini nanti bisa menjadi pusat budaya. Di sini untuk akad nikah, di sini untuk khitan, di sini untuk waduh makmur masjid ini ya Allah. Persepsi kita hanya untuk sholat tok gitu. Enggak. Menjadi mahkamah. Tempat Rasul itu tempat mahkamah peradilan. Karena sahabat kalau sudah curhat itu nggak mungkin ditemui di rumahnya, sempit rumahnya, 4,5 kali 9 diseket jadi 4, 2,5 nggak cukup untuk menemui tamu. Maka kalau sudah mengadu 2 orang ke Rasulullah, ditemui di masjid Rasul, diberi ketentuan di dalam masjid. Sayang bukunya hilang, Pak. Tapi alhamdulillah saya sudah menginventarisir beberapa fungsi masjid di tempat masjid ini, tempat ini, masjid ini, tempat ini. Enggak salah kalau masjid ini adalah pusat budaya. Siapa tahu memakmurkan masjid bisa kita wujudkan seperti itu. Akhirnya bukan kita yang bangun, yang mengeluarkan dana, setiap dimanfaatkan dapat pahala. Kita pun yang membangun kecipratan dapat pahala. Ini aset biar kita gampang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan kajian yang komprehensif ini, kita coba sekarang istinbat hukumnya. Kenapa? Tidak mungkin Rasul melarang tanpa alasan. Itu namanya maqasid syariah. Tidak mungkin. Di antara maqasid syariah, siapa tahu nanti muncul dalam teks. Siapa tahu. Bisa saja nanti kita disuruh berpikir panjang biar dapat hikmahnya. Nanti akhirnya ketemu, Masya Allah, dalam sebuah majelis seperti ini, mohon maaf, kok ada datang orang bilang interupsi, mohon maaf sebentar saja, siapa yang menemukan kontak saya, misalnya begitu. Maka kata Rasul, doakan, mudah-mudahan tidak ketemu gitu loh. Wah, mumpung ada masjid di Masjid Royan kumpul-kumpul pengajian, aku tak nggawa rokok. Sambil pengajian, sambil ngiderno rokok. Gak boleh. Harus konsentrasi kepada taklim. Ada maqasidnya. Sama dengan kita sudah haji pakai ihram. Sudah pakai ihram, sempat-sempatnya ambek dodolan rokok gitu. Kalau sudah tahallul, silakan jualan. Tapi kalau sudah masih pakai ihram, dodolan rujak. Ya. Nah, jamaah saya lapor, Ustaz, ada yang jual rujak, mau Ustaz? Enggak. Enak Ustaznya? Enggak. Ini sedang i'tikaf, sedang wukuf, sempat-sempatnya gitu. Akhirnya teman-temannya banyak yang beli. Mahal Ustaz,
Berapa? 15 real. Dihitung 15 ping 4.000 piro kira-kira. Akhirnya ngurus kapok. Wong perut kosong kayak gini mangan rujak gitu. Itu ceritanya. Nggak boleh Pak. Kalau sudah masuk dalam ritual, tinggalkan. Kita konsentrasi sepenuhnya. Kalau pengajian sudah selesai, apa salahnya? Saya menemukan al-roji rolek tadi itu waktu wudhu. Amanat saya serahkan kepada sampean sebagai takmir. Pertanyaannya, boleh tidak sampean mengumumkan barang hilang? Sesuai teks hadis, tidak boleh Ustaz. Terus sampai napakan. Apalagi kontak mobil yang saya temukan, yang punya mobil memeti sanor ya. Nah sepeda motor disuruh barang mobil ya apa ya. Ya kalau pengajian sudah selesai, taklim sudah selesai, apa salahnya? Mohon maaf, di antara jamaah mungkin ada yang kehilangan ini. Kasihan loh, mereka sedang mencari. Jadi supaya memahami hadis proporsional. Dalam kondisi apa tidak boleh ada transaksi, dalam kondisi apa diizinkan ada transaksi. Semua hadis bisa diamalkan secara proporsional. Kalau hanya ambil larangan toh, tidak mengambil yang namanya kebolehan, khawatir kita ini pola Yahudi. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'din. Enak dengan kajian yang tematik, siapa tahu kita bisa memberi masukan sehingga teman mengerti, oh tiba fatwaku keliru. Itu lebih baik daripada kita yang menyalahkan mereka. Masih ada sebenarnya 4 hadis yang terkait dengan transaksi itu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin buka 2 pertanyaan. Boleh? Monggo. Ibu yang mau bertanya? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz bilang Rasulullah itu pernah minum es zam-zam sambil berdiri. Iya. Apakah selain minum zam-zam Rasulullah itu sudah berdiri juga? Waduh, kita tidak tahu Pak. Jadi kalau kita ngaji hadis, entah minum zam-zam, entah minum apa ini, jahe, nggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah, mau jahe, mau zam-zam, mau pokoknya nggak terlarang lah gitu. Itu ceritanya. Karena hadisnya ada, jadi panutan. Boleh diikuti. Sehingga larangan itu kita maknai kehati-hatian. Kalau bisa jangan sambil berdiri. Mungkin pada waktu tawaf kalau tempat duduk mungkin Mbak gitu. Mungkin Mbak ya. Kira-kira begitu. Kembali. Ada lagi mungkin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Yang saya tanyakan tadi Ustaz menyampaikan pinjam. Iya. Ketika pinjam kemudian pengembaliannya ada lebihnya. Betul. Selama ini yang saya ketahui bahwa kelebihan itu yang dianggap riba. Kecuali ada keterangan bekerja sama dalam arti pinjam kemudian digunakan untuk permodalan. Ketika misalkan saya pinjam, kemudian untuk saya berhubungan untuk kerja, misalkan jualan apa, kemudian saya mendapatkan untung. Dengan tidak ada perjanjian, saya pinjam 10 juta. Kemudian karena ada untung, saya kembalikan 10 juta lebih. Dan itu tidak ada transaksi di depan. Apakah
termasuk riba. Karena tadi ada ketentuan sebelumnya bahwa kecuali dia itu ikut kerjasama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jadi tambahan itu Pak, satu dari pihak yang menerima pinjaman ikhlas, tidak ada ikatan, itu yang dianjurkan. Yang dilarang orang yang memberi pinjaman kok dipersyaratkan ada tambahan, itu yang jadi kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak. Mengacu kepada kaidah ulama dulu, kalau yang meminjami mempersyaratkan ada bunga, entah sedikit, entah banyak, berarti itu riba. Tapi kalau yang dipinjami ikhlas menambah, itu malah tuntunan. Jadi yang jadi riba itu kalau tambahan itu dari pihak yang memberi pinjaman. Maaf, ketika ulama membuat kaidah gini itu belum ada yang namanya perbankan, itu belum ada. Sama dengan definisi zina, Pak. Zina itu kemaluan A ketemu dengan farad B yang bukan istrinya, Pak. Itu namanya zina. Maklum kaidah ini dibuat sebelum ada proses yang namanya teknologi bayi tabung. Nah sekarang ada proses bayi tabung. Sperma saya gadukkan dengan ovumnya Madonna. Madonna bukan istri saya. Dalam proses sebuah tabung. Positif diinjekkan ke rahimnya istri saya. Kira-kira jadi anak-anak apa itu? Padahal zakar saya tidak pernah ketemu dengan faradnya Madonna. Itu adalah kaidah yang dibuat sebelum terjadi. Nah, ketika itu belum ada perbankan. Nah, begitu muncul perbankan, mulai diskusi. Maka Bapak tadi menawarkan, kalau pinjaman ini berupa bisnis, ada kesepakatan, kan tidak apa-apa. Itu pandangan Bapak. Tapi pandangan orang lain tetap riba. Kalau ketentuan itu dari pihak yang memberi pinjaman dari bank, maka harus siap untuk beda pendapat. Nah, untuk diskusi panjang ini Pak, kira-kira bank itu nanti riba apa tidak? Ada yang melihat ini bukan pinjam meminjam Ustaz, ini berarti bisnis. Karena bisnis masuk mudharabah, sehingga nanti ayo bagi hasil. Begitu Pak, berkembang Pak. Nah kesimpulannya susah nyimpulkan gitu. Iya, karena punya kacamata yang berbeda-beda. Kalau sampean mengatakan riba, ya sudah, jangan bermuamalah dengan bank, selesai. Jangan punya deposito. Sudah mengharamkan bank, tapi punya deposito. Loh ya Allah sih. Kalau boleh tahu berapa depositonya? Ya enggak banyak Ustaz. Kira-kira ya 350 juta. Tolong ngatur saya ke juta, gak banyak. Terus bunganya gimana itu? Dah saya ambil. Oh gitu. Kalau gitu mulai bulan depan bukan bank, bukan sampai ndak ngambil bunga, bank sampai kasih jasa. Mergo apa? Nawa itu sampean itu titip uang gitu. Lah kalau uang sebanyak 350 juta sampean titipkan saya, masa kerjaan saya nyekedem gitu. Kau oleh opo-opo gitu. Nitip parkiran sepeda motor aja kena pajak kok. Nitip uang seperti itu kok nggak kena? Iya ya, lah iya. Niat sampean kan nggak taruh sebagai deposito, sebagai saham. Niat sampean kan yang penting dana yang saya aman kan gitu. Berarti titip sampean. Iya ya, lah iya. Lola bingung.
Tahu nggak sampean? Bunga sampean nggak sampai ambil toh, diambil oleh Yahudi. Oleh Yahudi dibelikan yang namanya senjata, nembaki sampean itu. Loh iya Pak, di Bank Swiss itu gitu. Bunga-bunga tidak mereka ambil, kemudian diambil oleh Yahudi. Itu ceritanya Pak. Sehingga umat Islam ingin punya yang namanya bank Islami. Sampai sekarang kesulitan. Nah kesulitan apa? Ya intinya duitnya ya gabung kabeh gak konvensional gak syar'i padha ae. Lho ya apa sih? Mestinya kalau bank Islami betul ya punya BI Islami gitu. Gak boleh diudik-udik dicampur tangan dengan bank konvensional. Saya teringat ketika ngisi di Bank Syariah Surabaya itu Pak, saya tanya Pak direkturnya itu, gimana? Saya mengambil uang ke sampean pinjem, terus sampean minta saya setiap hari menghitung bagi hasil. Susah apa tidak kira-kira? Susah Pak. Terus solusi sampean apa gitu? Yang ini aja diperkirakan, oh itu namanya konvensional, gitu. Mestinya yang syar'i itu harus real. Hari ini bunganya sekian, bagi hasilnya ini. Enak, saya titip uang ke sampean punya sistem. Sampean titip saya, mosok bendino kok ngitung untungnya sekian, bagi hasilnya, mosok gitu. Bingung Mbak. Akhirnya ngakui bener Ustaz. Di sini ini kami tawarkan, ini model konvensional, ini syariah. Tidak ada yang ambil syariah Pak, yang ambil konvensional. Itu ceritanya. Sehingga syukurlah kita punya pemerintah mengayomi kita, ambil bunga boleh, tapi nanti di kuartal ini hanya diizinkan antara sekian sampai sekian. Ini kalau pemerintah nggak ambil turun tangan, buyar ekonomi Indonesia. Karena setiap orang yang penting cair, tahu temannya ngasih bunga 8%, sampean berani 10%. Teman samping sampean lihat, kono wani 10, aku wani 15. Yang penting cair. Kalau nggak diatur Pak, habis ekonomi Indonesia. Sehingga nanti dihitung kuartal ini inflasinya sekian, kemudian ini pertimbangannya banyak Pak. Sehingga nanti diizinkan antara sekian sampai sekian. Pemerintah tidak akan hanya sekian, tidak bisa Pak. Karena ini permainan ekonomi. Saya sebagai direktur bank lihat kas saya kok kosong. Pemerintah mengizinkan antara 6 sampai 8. Saya woro-woro. Siapa yang taruh uangnya di tempat saya kasih bunga 8. Mereka ngasih 6. Wah, dana masuk ke saya Pak. Wong dana masyarakat masuk ke saya saja Pak. Saya tetekan BI sudah untung Pak. Tapi kecil Pak. Biar besar untung saya. Ayo siapa yang pinjam? Wah. Jadi uang bank itu uang mutar Pak. Maka kalau nggak pintar mutar ke kelindes gitu. Harus bisa memutarkan. Akhirnya yang diutangi dapat manfaat, yang ngutangi juga dapat manfaat. Siapa yang dirugikan? Riba itu Pak punya yang namanya filosofis nulung tapi mentung gitu loh. Maka sing digoleki sapa kira-kira Indonesia ya apa carane utang sing akeh gitu. Nek wis utang sing akeh dongong doa saya yang memberi pinjaman muga-muga gak iso nyaur. Dan nanti gak iso nyaur dicari via valennya. Ini penting ini punya yang namanya via valen berupa airport. Ini wah tambangnya nikel. Nah, tape. Kompensasi. Maka kasihan orang yang bangkrut. Itu filosofi jahiliyah, jawi kalbaka yatbaka. Maka Datuk Maringgi itu kalau kedatangan janda seneng. Utang piro sampean? 1 juta Datuk. Ojo 1 juta, 1 miliar gitu loh. Harapannya apa? Janda ini tidak bisa nyaur gitu loh. Kalau nggak bisa nyaur, wis tak baik bojo kamu.
bebas dulu. Jadi nolong tapi apa? Mentong. Itu filosofi riba dulu seperti itu. Nah sekarang sama-sama mencari manfaat. Siapa yang dirugikan? Kalau kita rugi karena tidak pandai bisnis, maka bank itu melihat, Pak, iki nek tak kei iki kira-kira bisa untung enggak? Kalau enggak rugi, gak tak kei. Disurvei, Pak. Macet saja rugi saya. Apalagi sampai harus menyita barangnya. Gak sungguh dengan utangnya. Itu ceritanya, susah repot. Jadi ini utak bisnis, karena bisnis harus ada MOU. Sekarang Anda setuju tidak dengan MOU ini? Tidak setuju, tinggalkan. Setuju, ayo bisnis bersama-sama. Kalau model pemikiran gitu, kalau gitu bank itu haram atau tidak? Enggak. Begitu, kacamata itu menentukan, Pak. Maka kalau ada kiai haram, pakai kaidah lama, pinjam meminjam, yang meminjami kok mempersyaratkan tambahan, kecil besar haram. Itu enak kalau ilmu kita luas, kita bisa memahami. Oh dia mengharamkan, pola pikirnya begini. Oh dia mengizinkan, pola pikirnya begini. Bismillah ya Allah, beri kami ikhtiar untuk mendapatkan yang namanya keyakinan. Berangkat dari ilham dari Allah. Bismillah, tak utang bank. Mudah-mudahan utang saya 1 miliar, untung saya mungkin 1,5 miliar. Alhamdulillah, tahun depan bisa umroh. Itu kira-kira Bapak gambaran yang namanya fikih upaya itu. Terima kasih. Cukup ya. Oh ada lagi, monggo. Oh, ya Ibu, waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, mungkin saya sedikit kurang bisa menyimak dengan baik. Namun ada beberapa kalimat yang tadi disampaikan bahwa ada beberapa sabda Rasul yang berkaitan dengan jual beli, bahwa di sana dikatakan apabila ada yang jual beli di dalam masjid, maka didoakan supaya barangnya tidak laku. Tidak, iya betul. Tidak untung. La arbaha tidak untung dari kata ribhun, ya. Kalau saya memanfaatkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu, tidak menutup kemungkinan masih ada saja yang melakukan hal itu, baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang saya pahami sesuai dengan apa yang saya peroleh, kalau disimak secara jelas bahwa tadi yang dikatakan oleh Pak Ustadz itu, saya maaf sebelumnya saya terdengar suka error gitu Pak Ustadz, bahwa kalau dikaitkan dengan sabda Rasul itu merupakan suatu hal yang baku. Namun ada beberapa pendapat dari jumhur ulama, ada yang membolehkan dan ada yang larang. Ini yang membuat hati saya masih timbul keraguan. Kemudian kalau dikaitkan lagi dengan manfaat dari masjid ini, kalau digunakan untuk berjual beli, kayaknya masjid ini sebagai pasar dunia, bukan pasar akhirat, sehingga membuat orang itu lupa akan mencicil. Itu menurut Ustaz bagaimana? Terus kedua, yang berkaitannya dengan pengumuman akan kehilangan. Pengumuman kehilangan dengan yang belum diperoleh dengan yang sudah diperoleh itu apakah ada perbedaan? Kalau mengumumkan barang yang belum ditemukan itu mungkin menurut yang saya pahami, mudah-mudahan menurut sabda Rasul itu mudah-mudahan tidak ditemukan oleh masalah seperti itu. Nah itu kan kaitannya dengan barang yang belum ditemukan. Nah apakah ada perbedaan dengan barang yang sudah ditemukan di dalam pengumuman? Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, pemikiran bagus, Bu. Ya memang tolonglah, Bu. Masjid ini jangan dipakai bisnis. Masa masjid dipakai pasar? Enggak, yang kita bahas, Bu, boleh enggak adanya transaksi di masjid. Jangan dirubah masjid sebagai pasar. Waduh.
Yang kita bahas itu Bu, boleh tidak transaksi di dalam masjid. Maka mudah-mudahan pemikiran ibu itu bagus, jual beli ya jangan sampai di masjid bro. Ya ono jobo, betul itu Bu. Permasalahannya boleh tidak terjadi transaksi di masjid. Saya bina di masjid, masya Allah ibu-ibu. Ya Allah waktu ngaji gini itu loh Bu masih kedengaran. Itu loh jadi kapan kon jupuk ngono ya Pak. Gitu. Waktu ngaji itu loh Pak. Gitu. Nanti kalau saya ingatkan buyar model nggak mau ngaji. Gitu. Maka saya harus ekstra hati-hati lewat ibu ketuanya tadi waktu ngaji kok masih ada ya yang namanya kayak pesanan tadi tinggal jupuk ngono loh Pak. Gitu. Tolonglah itu diungkapkan setelah ngaji selesai, gitu loh Bu. Jadi ibu jangan dibayangkan transaksi itu di sini buka jual beli ikan laut, ojo. Ya Allah, gitu. Ini tempatnya, ini yang saya katakan tempatnya zikir betul, tapi masjid bukan. Zikir itu bukan hanya wirid Bu. Zikir itu semua aktivitas kita yang kontak kepada Allah. Maka majelis ini pun namanya majelis zikir. Tuh gambarannya. Jadi terima kasih Bu. Nggak boleh Bu jual beli sampai di masjid, nggak boleh Bu. Yang saya bahas bukan jual belinya, transaksi di dalam masjid. Nah, kemudian tadi pertanyaannya Ustadz, itu barang belum ditemukan atau sudah ditemukan? Ya nggak tahu kita. Yang penting ada nasihat Rasul, kalau nanti ada orang yang ngumumkan barang hilang, beritahu, mudah-mudahan tidak ketemu, gitu loh. Itu kalau gitu ada sinyal, tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid. Apakah barangnya sudah ditemukan atau belum? Saya yakin belum Bu, sehingga tanya siapa yang menemukan kontak saya, gitu misalnya begitu. Nah, kalau mutlak tidak boleh mengumumkan barang hilang, apa kerjaan takmir ketika ada jamaah menemukan aroji, menemukan kontak? Kalau tidak diumumkan diapakan kira-kira gitu loh. Ya boleh diumumkan setelah proses pengajian selesai, gitu ceritanya. Itu kira-kira Ibu, mudah-mudahan tidak error lagi gitu ya. Jadi jangan punya persepsi jual beli boleh kemudian sampai datang ke sini bawa dagangan gitu. Ya jangan Bu. Artinya transaksi seperti itu masih diizinkan oleh Rasulullah. Maka jangan berkesimpulan seluruh transaksi haram di masjid, kan begitu permasalahannya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.